Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Tasus, Bapak Kiai Haji Nuruzzaman. Yang saya hormati Bapak Guru beserta karyawan dan staf SMK Tasus Al-Quran Wonosobo. Yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswa dari SMK Tasus mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Terutama untuk siswa kelas 10 yang baru ini yang sedang mengikuti MPLS di tahun 2021 ini. Semoga Anda semua diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di dalam menuntut ilmu ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita tetap bisa melakukan MPLS walaupun di masa pandemi seperti ini dan tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya diamanai untuk mengisi materi tentang e-learning SMK Tahasus. Jadi seperti apa e-learning SMK Tahasus dan apa itu e-learning SMK Tahasus nanti akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Abdul Malik Zuhdi dan biasa dipanggil Pak Zuhdi. Di SMK Tasus ini saya diamanai untuk mengampu mata pelajaran produktif RPL, yaitu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah pemrograman dasar dan yang kedua adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi kelas 10 dan kelas 11 saja. Kemudian alamat saya Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah apa itu e-learning. Jadi e-learning itu merupakan sebuah sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Jadi dalam pandemi ini kita tetap harus belajar dan sistem pembelajarannya akan berubah dan akan berbeda sekali dengan sistem pembelajaran yang tatap muka seperti dulu pernah Anda lakukan. Nah, dengan bantuan sistem e-learning ini kita nantinya akan dipermudah dalam proses belajar mengajar, mulai dari materi, terus tugas, dan juga yang lainnya. Kemudian, apa aja sih manfaat dari e-learning? Yang pertama itu adalah fleksibel. Jadi dengan menggunakan e-learning nanti kita akan lebih fleksibel, terutama fleksibel dalam waktu dan juga tempat. Anda bisa belajar dari rumah ataupun dari tempat lain dan juga mungkin waktunya itu akan sangat fleksibel. Entah Anda bisa belajar dari pagi hari, siang, sore, sampai malam. Itu terserah dari Anda. Kemudian manfaat yang kedua adalah Anda bisa belajar mandiri. Jadi dengan e-learning Anda bisa membuka wawasan yang lebih luas. Kemudian dari materi-materi yang ada Anda bisa mendalami, mempelajari sendiri dengan kemampuan Anda, dan nantinya apabila Anda butuh pertanyaan atau mungkin ada yang kurang paham, itu bisa ditanyakan kepada guru masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi biaya. Jadi dengan menggunakan e-learning Anda tidak perlu repot-repot untuk datang ke sekolah, mengumpulkan tugas, mengambil materi. Jadi dengan menggunakan e-learning Anda bisa mengumpulkan tugas dari rumah, Anda bisa membaca materi dari rumah, Anda bisa mempelajari pelajaran-pelajaran
yang ada di SMK Tasus ini dari rumah. Jadi sangat efisiensi biaya, terutama untuk Anda yang mungkin pulang perginya dengan menggunakan motor atau mungkin ngangkot. Jadi biaya untuk transportasinya itu akan sangat terpotong. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di e-learning SMK Tasus ini? Ya sebenarnya ada banyak, tapi dalam hal ini ada 4 hal utama yang akan sering Anda lakukan, yaitu yang pertama adalah tentang materi. Jadi di situ Anda bisa melihat ataupun menonton atau membaca materi ataupun mendownload materi yang sudah ada yang dikasihkan oleh guru masing-masing. Kemudian di dalam e-learning pun Anda bisa mengerjakan tugas. Jadi mungkin nanti akan ada tugas-tugas dari guru yang sifatnya bisa dikerjakan dari rumah dan mungkin nanti akan bisa dikirimkan lewat e-learning ini. Kemudian yang ketiga itu selain mengerjakan tugas, ada juga nanti Anda bisa mengerjakan soal. Misal soal ulangan harian, soal PTS ataupun PAS. Jadi nanti akan Anda gunakan terus e-learning ini dari mulai kelas 10 sampai nanti kalian lulus. Kemudian yang bisa dilakukan lagi yang keempat adalah diskusi. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana caranya melakukan 4 hal ini di dalam e-learning. Dan nantinya Anda juga harus mengikuti contoh dari saya ini. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita masuk ke e-learning SMK Tasus? Yang pertama adalah kita harus membuka Google Chrome atau mungkin browser yang Anda punyai di HP bisa, di komputer juga bisa. Kebetulan di sini saya mencontohkan dari komputer. Jadi nanti Anda yang memakai HP bisa mengikutinya walaupun nanti agak sedikit berbeda tampilannya. Yang pertama adalah cara masuk ke dalam e-learning kita, e-learning SMK Tasus. Dengan kita mengetikkan alamatnya yaitu belajar.smktag-wsb.sch.id. Itu bisa Anda lihat, bisa Anda tulis yang ada di bagian atas. Kemudian silakan di enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari e-learning SMK Tasus, yaitu nanti Anda bisa langsung melihat tampilan untuk login. Nah, di sini ada nama pengguna dan kata sandi. Di sini untuk nama penggunanya adalah NIS Anda masing-masing. Jadi nanti Anda akan mendapatkan NIS dari sekolahan dan NIS di SMK Tasus itu beda dengan NISN ataupun NIS yang Anda dapatkan dari SMP, itu berbeda. Jadi kalau misalkan Anda belum mendapatkan NIS, silahkan nanti hubungi wali kelas atau mungkin guru yang bersangkutan dengan SMK Tasus. Kemudian di sini saya akan mencontohkan untuk nama pengguna atau NIS-nya seperti ini. Kemudian untuk passwordnya adalah 6 digit tanggal lahir Anda. Jadi misalkan kalau Anda tanggal lahirnya adalah tanggal 1 Februari 2005, maka nanti passwordnya adalah tanggal itu berarti 01, Februari berarti bulan kedua 02, kemudian 2005 diambil 2 digit terakhir yaitu 05. Jadi 01, 02 dan 05 itu passwordnya. Oke, silahkan masuk. Nah, setelah Anda masuk, Anda akan melihat tampilan dari e-learning kita, yaitu seperti ini. Di bagian kiri, Anda akan melihat dashboard. Dashboard itu adalah tampilan pertama ketika Anda melakukan login. Tampilannya adalah di tengah ada pengumuman, kalau misalkan ada pengumuman. Kemudian di bawahnya itu adalah kursusku atau mungkin nanti mata pelajaran yang akan Anda dapatkan, yang akan ada banyak di sini sesuai dengan kelasnya berapa. Kalau mungkin kelas 10 ada berapa mata pelajaran, kelas 11 ada berapa, dan kelas 12 ada berapa.
Kemudian di bagian kanan itu nanti akan ada kalender untuk melihat sekarang hari apa, atau mungkin nanti akan ada acara-acara yang perlu Anda lakukan. Itu akan terlihat di kalender, akan ditandai di kalender, dan juga nanti akan ada juga di bagian acara akan datang. Mungkin ada tugas yang belum Anda buat, itu nanti akan muncul di bagian acara yang akan datang. Kemudian kalau yang bawahnya itu adalah pengguna online. Nanti kita bisa melihat siapa saja yang sekarang yang sedang menggunakan atau login di e-learning. Kebetulan di sini sudah ada 60 siswa. Nah, kemudian perlu Anda ingat juga di bagian kanan atas itu ada nama siswa dan juga kelas. Jadi yang pertama adalah nama siswa, kemudian sebelahnya adalah kelas. Itu tidak boleh Anda ubah. Jadi nanti kalau misalkan Anda mengubah sendiri, kelasnya diubah sendiri, maka nanti otomatis kalian akan repot sendiri. Kalian nanti akan disuruh untuk mencari wali kelas kalian, kemudian nanti akan disuruh untuk kembalikan atau mengubah kembali ke kelas sebelumnya. Jadi untuk bagian nama kelas itu tidak boleh Anda ubah. Paham gitu ya? Kemudian bagian bawahnya itu ada kursusku. Di sini salah satunya kalian misalkan kelas 10 sudah ada kursus MPLS. Kita akan masuk ke situ, silahkan Anda klik. Nah, ini close aja ya kalau ada kayak gini ya. Nah, ini adalah kursus dari MPLS kita. Jadi Anda pasti sudah mengetahui bahwa di dalam kursus ini ada perkenalan diri, kemudian pas hari Senin itu ada pembukaan, ada umpan baliknya juga, ada pengenalan, surprise, dan juga lain-lain. Jadi di hari Rabu ini nanti akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagian paling atas, yaitu ini ada sebuah link nanti dari video ini. Jadi link penyuluhan e-learningnya ada di sini. Nanti Anda bisa klik, bisa Anda lihat video ini di YouTube SMK Tasus. Jangan lupa subscribe juga YouTube SMK Tasus agar nantinya YouTube kita terus berkembang dan juga terdepan di SMK-SMK se-Indonesia. Kemudian di bawahnya itu adalah contoh dari materi. Materi itu ada banyak macamnya. Dan salah satu contohnya adalah ini. Nanti kalau Anda ngeklik materi penyuluhan e-learning ini, maka nanti Anda akan mendownload sebuah materi. Bisa Anda lihat di bagian downloadan ya. Anda bisa membukanya. Kebetulan ini dalam bentuk PowerPoint, maka nanti hasilnya adalah PowerPoint. Jadi kalau misalkan foto ataupun PDF dan lain-lain itu beda-beda, tergantung dari guru mapel masing-masing. Nah, ini nanti silahkan Anda download apa itu e-learning dan lain-lain. Ini adalah sebuah contoh materi. Kemudian yang kedua itu ada kuis. Nanti silahkan Anda juga mengerjakan kuis ini. Jadi ini adalah contoh pengerjaan kuis atau soal-soal, entah nanti soal ulangan harian, PTS atau PAS, nanti bentuknya seperti ini. Silahkan Anda klik. Nah, setelah Anda melakukan klik, nanti akan ada beberapa hal yang ada di atas. Ini silahkan nanti dibaca. Dan kebetulan di sini hanya ada satu tulisan bahwa metode penilaian nanti adalah nilai tertinggi. Jadi kalau misalkan tulisannya seperti ini, nanti bisa Anda mengerjakan berkali-kali sampai nilai Anda yang paling tinggi itu yang mana. Kita coba untuk mengerjakan satu kali. Nanti silahkan Anda mengerjakan juga ya. Nah, ini adalah tampilan dari kita mengerjakan sebuah soal. Nanti tampilannya kurang lebih adalah seperti ini. Di sini ada soal pertama, ini isi dari soal, dan ini ada pilihannya, pilihan gandanya. Kemudian cara untuk memilihnya itu adalah silahkan pilih atau klik pada bagian bunder-bunder ini ya, bulatan-bulatan ya maksud saya.
Silakan pilih aja nanti yang mana yang menurut Anda benar. Kemudian pada bagian kanan itu ada navigasi kuis. Itu digunakan untuk Anda memindah-pindah dari soal mana yang akan Anda kerjakan. Ada dua macam. Yang pertama adalah pilih dari navigasi kuis. Yang kedua adalah klik pada halaman selanjutnya. Jadi saya contohkan, misalkan di sini saya milih bla bla bla. Jangan ikut saya ya. Ini saya hanya mencontohkan aja. Klik selanjutnya. Kemudian nanti akan muncul soal yang kedua, yaitu bla 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 bla. Benar atau salah? Mungkin benar. Ini silahkan nanti dibaca, jangan mencontoh saya asal-asalan kayak gini. Kemudian saya coba untuk klik navigasi kuis, yaitu saya pilih coba langsung ke soal nomor 5 aja. Klik soal nomor 5. Nanti di sini akan muncul soal nomor 5. Benar salah? Benar. Klik soal nomor 4. Benar salah? Oh, benar salah. Ada 4 misalkan. Nomor 3. Atau mungkin halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya. Berapa hasil dari bla 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 bla? 100 misalkan. Seperti itu. Nanti akan memperlihatkan bahwa bagian navigasi kuis itu akan ada tandanya. Tanda yang ada hitam-hitamnya di bawah, separuh hitam, separuh putih, itu artinya Anda sudah mengerjakan. Tapi kalau tanda yang masih putih, itu berarti Anda belum mengerjakan atau mungkin sedang Anda kerjakan. Contoh saya klik di angka 5. Nah, nanti angka nomor 3 akan hitam putih. Itu artinya Anda sudah mengerjakan. Kemudian untuk menyelesaikan kuis ini, Anda bisa klik pada bagian finish attempt. Jadi ada 2 finish attempt tombolnya, yang di sini atau yang di sini. Finish attempt artinya Anda ingin menyelesaikan mengerjakan ini, ya. Silahkan pilih aja salah satu bagian finish attempt. Saya misalkan mencontohkan yang ini, diklik. Nah, kalau diklik nanti akan muncul bahwa Anda statusnya sudah menyimpan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau misalkan ada statusnya belum dikerjakan, silahkan nanti klik coba kembali ke percobaan. Atau mungkin kalau misalkan statusnya sudah disimpan semua jawabannya, nanti silahkan klik kumpulkan semuanya dan kumpulkan semuanya dan selesai. Silahkan diklik. Kemudian nanti akan ada konfirmasi juga untuk meyakinkan Anda bahwa Anda udah mau menyelesaikan atau belum. Silahkan kalau sudah yakin mengumpulkan, klik kumpulkan semua dan selesai. Dan kemudian nanti akan muncul yang benar mana, yang salah mana. Itu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagaimana cara mengerjakan tugas di dalam MPLS. Ya, silahkan Anda klik lagi di MPLS 2021. Ada di atas boleh, di bawah boleh. Kita kembali ke sini ya. Di hari yang ke-3, yaitu hari Rabu ini. Nah, tadi kita sudah melihat kuisnya dan sudah mengerjakan kuisnya. Kemudian yang bawahnya kita akan mengerjakan tugas. Di sini ada tugas penyuluhan e-learning. Kita nanti akan coba untuk mengerjakan sebuah tugas. Contohnya kita klik di sini. Klik. Nah, di sini ada soal bahwa kita tugas penyuluhan e-learning. Itu kita disuruh upload foto selfie terbaru Anda di sini. Dan ada juga ketentuannya, ukuran maksimal foto adalah 5 MB. Nah, seperti itu. Kemudian status dari pengerjaan tugas kita masih belum dikerjakan atau belum ada upaya mengerjakan kita. Kemudian nilainya juga belum ada nilainya, dan waktu tersisanya nanti ada berapa hari, itu akan ada di sini. Dan selanjutnya kita harus mengerjakan tugasnya, yaitu dengan cara klik tambah pengajuan atau kita akan mengumpulkan. Nah, itu ada di sini. Silahkan klik bagian tambah pengajuan. Klik.
Nah, caranya gimana mengajukan? Karena ini disuruh upload, maka kita harus upload sebuah foto. Di sini saya sudah punya sebuah contoh foto. Nah, jadi saya punya sebuah contoh foto. Ini foto selfie saya terbaru. Akan saya upload. Nah, ini kan nanti ada di tempat ini ya. Anda juga samalah. Seperti biasa upload foto atau upload video atau apapun tugas itu sama dengan ketika Anda upload di sosial media, mirip sekali. Nah, di sini caranya gimana? Ada dua cara. Yang pertama adalah kalian dapat menggeser dari foto yang tadi. Kalau kalian pakai aplikasi, kalau kalian pakai komputer, kalian bisa menggeretnya. Jadi klik, di drag, tarik, terus nanti sampai sini dilepas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah hasilnya nanti akan seperti ini. Cara yang kedua itu adalah, misalkan ini saya hapus dulu ya. Caranya adalah klik, terus hapus foto ini. Oke. Nah, cara yang kedua contohnya seperti ini. Kalian bisa klik pada bagian tambah file di sini. Klik tambah, kemudian Anda bisa upload file. Nah, nanti cari filenya nanti silahkan dicari di komputer atau laptop Anda. Kemudian cari fotonya ada di mana. Nah, ini misalkan ya, saya punya contoh fotonya ada di sini. Silahkan klik 2 kali atau klik terus kemudian klik open. Nanti kalau sudah seperti ini, sudah ada filenya, klik unggah file ini. Kemudian ditunggu sampai nanti filenya terunggah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ada filenya, baru Anda bisa klik simpan perubahan. Silahkan klik simpan perubahan. Nah, untuk kecepatan upload tugas kita itu akan berbeda-beda tergantung dari kecepatan internet Anda, apakah di rumah internetnya bagus ataupun tidak. Kemudian kalau misalkan terjadi hal semacam ini, itu jangan panik. Ini sebuah error terjadi ketika kita sedang upload atau mungkin kita sedang melakukan tugas, mengerjakan ulangan harian atau yang lain. Itu saya mohon untuk jangan panik, kita santai aja. Kalau misalkan ada klik lanjutkan, maka silahkan dilanjutkan aja. Kalau misalkan terjadi suatu hal apapun, itu saya mohon jangan panik, santai saja. Karena error itu sudah hal yang biasa dalam sebuah program. Jadi silahkan klik aja, lanjutkan, nanti akan kembali lagi, gitu ya. Dan nanti kita bisa juga cek apakah sudah ke-upload atau belum. Nah, tandanya sudah ke-upload atau belum itu ada di sini. Status pengajuan tugas kita itu sudah terkirim dan siap untuk dinilai. Itu berarti kita sudah mengupload tugas. Kemudian berkasnya sudah kelihatan, ada fotonya. Fotonya ini. Kalau misalkan mau diklik ya silahkan diklik. Itu bisa diklik. Dan nanti kalian mendownload foto Anda sendiri. Misalkan kalian salah upload tugasnya, nah Anda bisa juga mengedit pengajuan di sini. Dan cara untuk uploadnya sama dengan yang tadi. Kalau misalkan salah mengajukan tugasnya, juga Anda bisa hapus pengajuannya. Seperti itu. Pengajuan tugas ya. Untuk upload tugasnya kita sudah selesai, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang terakhir, yaitu yang tadi ya, kita kembali ke MPLS dulu. Kemudian yang terakhir itu adalah forum diskusi. Silakan Anda klik diskusinya. Klik. Nah, kebetulan di sini ada 2 diskusi yang ada. Yang pertama adalah yang atas, yang kedua adalah yang bawah. Yang akan kita diskusikan itu adalah yang bagian bawah. Silakan Anda klik bagian opini tentang MPLS. Nanti
kita akan diskusi tentang opini kita tentang MPLS kali ini. Nah, ini ada pertanyaannya. Dari opini ini, pertanyaannya yang akan kita diskusikan adalah tuliskan opini Anda tentang MPLS tahun 2021 ini. Terserah opini Anda, yang penting adalah syarat menyampaikan opininya itu adalah kalimat yang Anda sampaikan itu harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa Sunda atau mungkin bahasa Kalimantan atau mungkin bahasa yang lainnya yang mungkin teman-teman lain tidak paham. Itu jangan sampai. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Kemudian yang kedua adalah kalimat harus sopan dan tidak mengandung unsur negatif. Jadi kalian beropini itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Nah, cara untuk mengopini atau membalas dari diskusi ini adalah silakan klik pada bagian kanan bawah, ada klik balas, silakan klik. Nah, di sini kalian bisa menuliskan opini Anda. Misalkan di sini opini saya adalah MPLS tahun ini sangat baik karena kita dapat wawasan tentang SMK Tahasus dengan sangat jelas. Misalnya, kalian boleh menulis yang lainnya. Yang penting jangan lupa tetap dengan tulisan yang sopan dan juga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan sudah nulis tulisan Anda, silahkan kirim ke forum, silahkan diklik. Nah, nanti akan ada kalian diskusinya, kalian membalas dari diskusi yang ada, yaitu yang barusan kita tulis di bawah ini. Kalau misalkan kalian ingin edit ada di sini, kalian ingin hapus ada di sini, kalian membalas lagi ada di sini. Begitu. Kita kembali lagi ke MPLS 2021 di hari Rabu. Oke. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan berkaitan tentang apa yang ada di e-learning, terutama misalkan bagaimana cara upload tugas, bagaimana cara mengerjakan ulangan harian, bagaimana cara berdiskusi, atau mungkin yang lainnya, silakan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Kemudian kalau misalkan masih di komentar belum ada lagi yang menjawabnya, silakan tanyakan kepada guru wali kelas Anda masing-masing. Jadi ada 4 hal yang perlu Anda pahami, Anda ketahui dari e-learning SMK Tahasus ini, yaitu yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah materi ya. Kita download materi, kemudian kita juga bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan soal ulangan harian, PAS atau mungkin PTS. Kemudian kita juga bisa melakukan diskusi bersama di kelas Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.